Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Melani, NIM 19086418, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK. Dengan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kurikulum pendidikan jasmani dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Permasalahan yang dihadapi kurikulum pendidikan jasmani yaitu perubahan nilai-nilai budaya, seperti perubahan kebiasaan aktif bergerak menjadi malas bergerak, atau bahkan fenomena gaya hidup yang diam, dan juga bisa dikatakan krisis lembaga pendidikan formal, khususnya di lembaga pendidikan jasmani yang sudah tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat pendidikan. Isu kurikulum pendidikan jasmani sudah jelas menjadi inti permasalahan dalam dunia pendidikan, seperti isu program, isu proses penilaian, isu proses pembelajaran, isu jumlah dan karakteristik siswa, isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani, dan isu keberhasilan kurikulum. Kurikulum pendidikan jasmani menurut Badan Standar Nasional Pendidikan mengemukakan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Asumsi dasar program pendidikan jasmani pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh. 3 pijakan yang kokoh tersebut meliputi: yang pertama, program pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau mengkhususkan daripada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, dan minat orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran konotasi seperti menuangkan air dari gelas. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup di dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan-keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang sedang populer pada masa sekarang maupun aktivitas fisik yang mungkin ditemukan di masa yang akan datang. Ada 2 karakteristik program pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu menorong perubahan tersebut. Dengan demikian,
tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang saling belajar. Yang kedua, Instructionally Appropriate Practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai dan memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Lalu selanjutnya, karakteristik keberhasilan program pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik. Yang kedua, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, mengetahui akibat dan manfaat dari ketertiban dalam aktivitas jasmani. Lalu, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Materi selanjutnya yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang. Seperti yang pertama yaitu isu program. Isu program kurikulum dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga. Lalu yang kedua yaitu isu pembelajaran. Seperti contohnya, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian juga dengan permainan dan aktivitas, kesempatan dan waktu aktif belajar untuk mengembangkan konsep dasar dan keterampilan gerak pun menjadi terbatas. Selanjutnya yaitu isu penilaian. Isu penilaian atau evaluasi merupakan bagian dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran yang dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya yaitu isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani merupakan suatu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini. Tidak sedikit sekolah di Indonesia tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani. Sarana prasarana ini meliputi alat-alat, gedung, lahan untuk melakukan berbagai aktivitas, dan lain sebagainya. Pendidikan selanjutnya yaitu isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan untuk setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program ini masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh. Untuk itu, kita dapat
Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri yang selanjutnya yaitu isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik pada lulusannya. Sekian penyampaian dari materi saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.